Tolong dengerin lagi ya Kak Opung. Aku cuma mau jujur malam ini. Aku baru sadar satu hal waktu umurku 19 tahun. Ada orang yang bikin cemburu terasa lebih memalukan daripada kehilangan. Dan orang itu asistenku sendiri. Kak Opung, aku Devon. Dan umurku sekarang 21 tahun. Aku akan melanjutkan ceritaku yang terjadi 2 tahun lalu saat umurku masih 19 tahun. Saat aku masih sok tahu soal perasaan, tapi sebenarnya paling bodoh. Aku seorang model iklan, mahasiswa, anak orang berada. Dan entah sejak kapan aku jadi berhenti suka keluar malam. Bukan karena capek, bukan karena bosan, tapi karena di apartemen itu ada Adam. Semakin hari, aku semakin sering membuat Adam cemburu. Aku tak tahu kenapa aku melakukannya, tapi rasanya senang melihat ekspresi wajah Adam saat menahan cemburunya. Aku sadar aku jadi seperti orang jahat. Aku tahu itu, tapi aku tetap sengaja melakukannya. Setiap kali Adam berdiri terlalu dekat, aku menjauh. Setiap kali dia mendiam, aku bicara ke orang lain, terutama perempuan, ke model cantik, ke teman perempuan. Nomor yang dulu sering aku simpan, aku hubungi lagi. Aku sengaja iseng telepon mereka di depan Adam. Sengaja pakai suara lembut. Sengaja sambil ketawa kecil. Nanti ya aku kabarin. Iya, aku kangen kok. Aku lihat Adam pura-pura fokus ke ponselnya. Tapi jemarinya berhenti bergerak. Matanya naik sebentar, turun lagi. Dan aku merasa menang. Bodoh sekali rasanya sekarang. Tapi anehnya Kak, sejak Adam tinggal bareng aku jadi jarang keluar malam. Klub terasa kosong, musik jadi terlalu berisik, dan pulang larut rasanya gak ada tujuan. Lebih enak duduk di sofa ditemani Adam, nonton acara gak jelas bersama Adam, makan bareng Adam, diam dengan Adam. Aku bilang ke diri sendiri, ini cuma kebiasaan. Padahal aku tahu, aku mulai ada rasa. Sebulan berlalu, Adam terima gaji pertamanya. Dia senyum kecil, bukan senyum pamer, tapi senyum lega. Dia bilang mau traktir aku makan malam. Aku ketawa, setengah bercanda, setengah serius. Lalu aku bilang, gak usah traktir lah, lo pakai aja uangnya buat keluarga lo. Gimana kalau ngerayainnya kita ulang kejadian waktu di kosan lo? Wajah Adam langsung merah. Merah yang gak bisa disembunyikan. Itu kan kesalahan lo, Dev, bukan salah gue. Aku balas cepat, tanpa mikir panjang. Tapi lo suka juga kan? Adam berdiri, mau pergi. Tapi kakinya nyangkut kaki aku. Semuanya terjadi terlalu cepat. Adam jatuh. Aku refleks menahan badannya. Dan dia masuk ke pelukanku. Aku gak pakai baju karena panas. Dia diam. Aku diam. Mata kami ketemu. Terlalu lama. Dadaku berdebar. Bukan kencang, tapi dalam. Aku bisa ngerasain nafas Adam. Cepat, panik. Dan tiba-tiba Adam menjewer kupingku. Au, sakit Dam. Aku teriak.
Dia marah, tapi pipinya merah. Dan anehnya, hatiku bahagia. Pagi berikutnya, ada syuting iklan lagi. Adam berusaha bangunin aku. Aku tidur tanpa baju. Dan kali ini, dia nggak cubit. Dia gelitik pinggangku. Aku kaget, ketawa. Refleks narik dia ke pelukanku. Kami berpelukan lama. Mataku masih tertutup saat aku ngomong. Harusnya lo banguninnya pakai pelukan gini. Pasti gue bangun. Adam berusaha lepas. Bangun dong, anak manja. Ntar kalau lo telat lagi, gue yang diteleponin sama krunya. Aku buka mata. Anak manja. Aku berbisik ke telinganya. Hah? Anak manja? Tapi gak apa-apa sih kalau yang manjain lo. Adam kaku. Lalu lepas. Pergi ke dapur. Dan aku tersenyum sendiri. Sesampainya di lokasi syuting, ada Anya. Seperti biasa, aku cium pipi kiri dan kanan Anya. Adam melihatnya. Wajahnya berubah. Aku pura-pura gak sadar. Padahal aku tahu Adam lagi menahan cemburu. Dan saat itu, aku senang. Kak, sebenarnya sakit rasanya mengakui ini. Tapi aku benar-benar menikmati perasaan itu. Perasaan saat melihat secara langsung wajah cemburunya Adam. Menggemaskan, Kak. Rasanya aku ingin mencubit hidungnya. Waktu aku ganti baju, Anya mendekati Adam. Aku nggak tahu saat itu. Baru tahu belakangan. Anya bilang ke Adam, "Lo kayaknya terlalu deket ya sama Devon. Sadar diri dong lo. Devon gak seperti lo." Adam diam, mengangguk. Dia telan semuanya sendiri demi citraku. Dan aku gak tahu apa-apa. Selesai syuting, aku minta Adam menemenin ke ruang ganti. Dia menolak. "Sendiri bisa kan? Masa harus gue temenin terus?" Aku tahu dia kesal. Aku melembut. "Adam, asistenku tersayang, kan gue udah bilang lo harus selalu ada deket gue. Masih inget kan perjanjiannya?" Aku lihat wajahnya berubah. Tersayang, kata itu seperti ngangkat dia dari tanah. Akhirnya dia ikut. Di ruang ganti, aku buka baju wardrobe. Aku peluk Adam, cium keningnya. "Gue tahu lo lagi kesel kan? Jangan kesel lagi ya." Adam kaget. Wajahnya bahagia. Kami berpelukan lama. Dia yang ingetin, "Udah Dev, nanti ada yang masuk gimana?" Aku jawab santai, "Biarin aja lah. Kalau ada yang masuk, cuekin aja. Lagian cuma tinggal kita di sini. Yang lain udah beres-beres." Kami nggak tahu. Ternyata ada mata yang mengintip. Anya dengan wajah cemburu. Dari lokasi syuting, kami ke kampus karena ada kuliah. Di kampus, kami ketemu Rian. Tapi tatapan Rian ke aku sinis. "Kenapa lo?" tanyaku. "Gak apa-apa Dev. Kenapa Adam sering bareng lo ya?" Aku jawab cepat. "Adam itu udah sebulan lebih jadi asisten gue. Lo kemana aja?" Adam tersenyum tipis. Lalu Rian minta Adam ke kantin setelah kuliah selesai. Adam mengangguk, lagi-lagi sambil tersenyum. Dan dadaku rasanya sesak. "Oh, jadi kalau ngomong sama Rian, lo bisa sambil senyum ya? Tapi giliran sama gue, lo pasang muka jutek mulu."
Adam menjawab sambil jalan. Terus gue harus senyum sama orang paling nyebelin di kampus ini. Dia pergi. Aku berjalan di belakangnya. Diam dan sadar aku semakin jatuh cinta. Kau pun, aku suka Adam. Aku mengakui itu. Tapi aku pengecut. Aku gengsi. Aku takut. Takut ditolak. Takut kehilangan. Takut kalau perasaan ini nyata. Dan Adam juga, dia sudah tahu semua hal-hal buruk tentangku. Kalau aku jujur dan dia pergi, aku gak punya apa-apa lagi. Dan di titik itu, aku tahu cerita ini belum selesai. Itulah lanjutan kisah hidup yang diceritakan oleh model iklan berwajah tampan bernama Devon. Kadang yang paling menyakitkan bukan cinta yang ditolak, tapi cinta yang dipermainkan karena takut mengaku. Kalau kamu sampai di titik ini, tulis di kolom komentar. Siapa yang paling terluka di part 2 ini? Tekan like kalau kamu ikut ngerasain sesaknya. Subscribe supaya nggak ketinggalan part 3. Karena setelah ini, semuanya akan mulai retak.